urutannya kan iman, ilmu, amal. Niku sing idealnya oleh para ulama ngoten niku. Jadi mboten kok ilmu, iman terus amal, tapi iman dulu, kemudian ilmu, kemudian mengamalkan berdasarkan ilmu dan mengamalkan berdasarkan ilmu dan iman. Niku ngoten niku. Niku ingkang saged kula aturaken. Waktu tinggal sedikit, monggo Ustaz Kiai Martiono ingkang nambahi utawi wonten ingkang badhe mengkritik utawi nyuwun pirsa masalah napa kemawon kita sinau sareng-sareng. Monggo saderengipun kita tutup kados biasanipun. Jane boten kula tok sing napa bicara. Apike niku nggih dialog tanya jawab. Monggo. Monggo. Monggo enten napa? Monggo anu Pak Yai menika nampi pertanyaan-pertanyaan sing sifatnya umum sing boten konteksipun. Nggih. Umum mawon napa kemawon. Niki sinau sareng-sareng mungkin nek dereng saged dipecahkan mungkin sinau malih. Nggih. Sakniki kan gampil kalau sinau wonten kathah sarana prasarana. Monggo dikritik dening ustaz-ustaz yang lain monggo. Bapak. Monggo. Nggih, monggo. Kalau nggak salah pengajian yang dulu pernah menyinggung kedatangan paus ke Istiqlal. Yang intinya mungkin tidak baik lah datang, kan? Tapi kalau kita datang ke Candi Borobudur atau ke Prambanan, itu dalam agama kita dilarang atau berdosa atau gimana? Oh, ngoten nggih. Matur nuwun. Masalah hanya kedatangan nggih. Ya wisata lah. Ya. Wisata nggih. Kan malah kita dapat pahala. Kita diperintahkan oleh Allah siru fil ardi. Kamu silakan piknik, berjalan-jalan di muka bumi. Itu kan perintah Allah. Nah, jadi kita, tapi kalau yang diperintahkan untuk ziarah itu hanya 3 tempat. Satu, Al-Makkah, Masjid Makkah. Ingkang wonten Ka'bahipun ya. Makkah Al-Mukarramah. Nomor kali nggih punika Masjid An-Nabawi, nomor 3 nggih punika Al-Masjid Al-Aqsa. Itu yang benar-benar ditekankan oleh Nabi untuk ziarah. Tapi kalau untuk siru, untuk berjalan, nah niku kemana saja, bahkan itu ada perintah. Kalau kita tidak melibatkan petisi, pemujaan, kepercayaan, itu kita selamat. Tapi begitu kita memasukkan petisi atau kepercayaan, melibatkan itu, nah ini sudah sinkretisme, sudah ada unsur syiriknya. Niku ngoten. Jadi maminipun nggih, kita ke gereja karena ini Natal loh nggih. Nah, yang banyak pertanyaan niku. Kalau kita terlibat nyuwun sewu nggih, terlibat peribadatan, ya kita syirik. Itu begitu. Nyuwun sewu ki sholawatan mengelilingi patung yang seperti tahun kemarin. Itu bagaimanapun para ulama mengisbatkan hukum, isbatul ahkamnya, penetapan hukumnya adalah ya syirik, enggak ada sinkretisme dalam Islam. Enggak ada percampur adukan. Ya kan? Dalilnya jelas nih begitu. Laku ya ayyuhal kafirun. Terus la a'budu ma ta'budun. Udah lain. Jadi apa yang saya sembah itu, apa yang kamu sembah tidak sama dengan apa yang saya sembah. Kemudian bagaimana caranya saya menyembah atau kamu menyembah tidak sama dengan cara saya. Maka kalau saya sholawat, ya sholawat sesuai dengan aturan. Kalau sholawat dengan mengelilingi kayak gitu dan ada dimasukkan petisi, dimasukkan sinkretisme campur baur, itu bukan syariat. Maka ya melanggar surat Al-Kafirun. Kalau melanggar surat Al-Kafirun itu bahaya karena ini sudah masuk kepada akidah. Nek dilanggar jadi musyrik nih. Kalau ayat-ayat yang lain kalau dilanggar itu dosa. Tapi kalau itu yang dilanggar, musyrik sudah bukan dosa lagi, sudah syirik, lebih dari dosa. Niku ngoten. Jadi nyuwun sewu enggak masalah nggih. Kalau kita ikut kegiatan Natal itu jelas musyrik, terjadi perilaku syirik. Jadi harus tegas. Nek
ini toleransi itu sudah lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin ning boten mandeg. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kalau hanya la ikraha fiddin, mengke awake dhewe niki toleransi. Nek toleransi piye? Ibadahe campur baur loh. Karena apa? Salah memahami dan salah mewakafkan la ikraha fiddin titik, padahal itu adalah qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak seenaknya seperti itu. Kalau umat Islam menggunakan la ikraha fiddin, itu bisa sinkretisme nanti. Enggak ada paksaan. Ini Islam sih ngono itu kan. Padahal sudah dinyatakan oleh Allah qad tabayyana rusdu sing arusdu sing bener sing cetha wis cetha. Al-ghayy sing sesat iya wis cetha. Kowe arep pilih endi? Itu namanya toleransi. Itu namanya ya atasamu, toleransi. Nah, niku ngeten niku. Jadi kita ke Borobudur, kita ke Prambanan, kita belajar, gitu. Kita membandingkan kajian sejarahnya. Akhirnya justru dengan ke Borobudur itu lebih mantap keyakinan kita. Nah, itu tidak masalah. Tidak masalah. Enten mulai mungkin niku ingkang moga Ustaz, moga. Nggih. Kalau sekedar mengucapkan selamat Natal ya. Ngoten ya. Terima kasih. Itu biasanya menggunakan dalil yang mohon maaf para ulama mengatakan salah menggunakan dalil. Ya, dalil kan Nabi saja diucapkan selamat. Ya, gitu. Yauma wulidtu yauma ub'atsu hayya kan biasanya dalilnya adikku. Akhirnya mengucapkan selamat kepada Nabi Isa. Itu ngeten nggih, Natal niku nek menurut orang-orang yang beragama nggih kula enten kantor Kementerian Agama rumiyin. Jadi insyaallah niki informasi niki bener. Natal niku pripun-pripunnya inggih punika ibadah. Enggak ada Natal yang tidak ibadah. Jadi enten Kementerian Agama kan ada komplit ya semua agama. Dan mereka menyatakan yang namanya Natal itu ibadah, yang namanya Natal itu akidah atau keyakinan, yang namanya Yesus itu adalah Tuhan itu keyakinan. Kalau Mas Malik Yesus bagi mereka adalah Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat kelahiran Tuhan, itu kita sudah terlibat kemusyrikan. Maka hukumnya haram. Mengucapkan Natal itu haram. Jangan digiring oleh istilahnya adalah ya rent corporation lah, cara politik global itu. Jangan digiring oleh nyuwun sewu diskusi-diskusi antar kerukunan antar umat beragama. Tidak semua diskusi itu benar karena yang jadi pembicara itu adalah orang-orang pilihan sesuai dengan ilmu orang yang memilih. Lagi pula isinya sudah didikte, sudah di-frame. Nanti tujuannya seperti ini. Niku pun digawe ngoten. Jadi tidak hanya sekedar diskusi-diskusi sing serius, tapi diskusi yang diarahkan. Padahal yang dikumpulkan itu tokoh-tokoh, yang dikumpulkan di hotel-hotel itu kiai-kiai, yang dikumpulkan itu takmir masjid. Tapi dicekoi dengan cekokan yang tidak benar. Udah disetting gitu ya Pak? Udah disetting, betul. Udah disetting. Kalau kita terlibat di dalam peribadatan, sudah pasti kita mengibadatkan diri bukan dengan cara-cara kita. Ya toh? Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun pun beda. Wala antum abiduna ma'bud. Cara-carane wis beda. Caraku ya beda. Nah, kan ngoten niku ngen al-kafirun niku. Mila dalil kerukunan niku lakum dinukum waliyadin dengan la ikraha fiddin.
itu sudah luar biasa. Tidak berarti terus kita hadir ikut terlibat dalam ibadah itu kerukunan yang kebablasan. Ya, jadi kerukunan yang kebablasan dan umat Islam yang kumpul-kumpul di dalam kepengurusan FKUB ini nyuwun sewu nggih, lemah dalam berbicara. Gitu. Karena apa? Tema yang disung adalah kerukunan, tapi teknis praktek-prakteknya tidak kerukunan. Praktek-prakteknya justru malah membuat kita ini syirik. Kudune orang lain nggak boleh membuat kita syirik. Kalau umat Islam sudah menyatakan seperti ini, seharusnya tokoh-tokoh selain Islam itu ya nggak usah. Itu namanya kerukunan betul. Nenek ini memaksakan, namanya itu menginginkan. Menginginkan. Seperti doa bersama, dalih atau bendera yang ditarik ke atas adalah kerukunan. Gitu. Padahal kalau mereka berdoa, kemudian kita ngamini, gitu. Kalau kita ngamini berarti kita sambung dengan yang berdoa. Kalau yang berdoa itu mohon maaf Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa taala, kita mengamini, kita terlibat di situ. Kalau kita tidak tahu, kita dosa. Kenapa tidak tahu? Tidak tahu itu dosa. Ya, gampang dihukumi dosa dulu, baru diampuni oleh Allah. Bukan kok tidak tahu, ora apa-apa. Enggak seperti itu, karena kita dituntut tahu. Maka, nek bodoh piye? Dosa. Ning diampuni oleh Allah apa enggak? Diampuni oleh Allah. Bukan kok terus nek tidak tahu niku ora dosa. Tapi urutannya itu begitu. Seperti menguburkan mayit hukumnya apa? Fardhu ain. Tapi kebanyakan fikih bagaimana? Fardhu kifayah lho nggih. Sebabnya napa wis enek sing nguburke. Nanti kalau sudah ada yang menguburkan baru fardhu kifayah. Selama belum ada yang menguburkan itu harus fardhu ain. Nanti nek ngoten niku mental orang Islam niku mental fardhu kifayah. Seharusnya mental orang Islam adalah fardhu ain. Nggih napa nggih? Nggih. Akhirnya sing nguburke yo kuwi-kuwi wae iki lho. Ah, palingane wis nek tugase wis rasa wae. Ngoten ta nggih? Mesake yang dapat ganjaran mereka, yang kita yang enggak dapat ganjaran. Itu namanya kekeliruan paradigma. Jadi kekeliruan menggunakan dalil. Gitu. Yang biasanya pada orang pengemis itu ya minta-minta, ya wis monggo ditungake. Nek kan ada dalilnya. Nek gawene minta-minta, engko enek akhirat kuwi dadi kerombongan sing dadi napa niku? Awak tanpa daging niku jenenge Jerangkong. Enggak jadi jerangkong sing mlaku, jerangkong urip. Niki kan meletakkan dalil yang salah. Padha karo pengemis atau minta-minta sumbangan, do orang-orang yang kaya panjenengan diberi karunia oleh Allah dengan kekayaan yang sangat melimah. Menawi panjenengan boten bantu, mungkin panjenengan iki kekayaan panjenengan aja disteliko, enten geger panjenengan. Itu dalilnya ada, tapi keliru meletakkan dalil. Itu dalilnya orang kaya kepada orang miskin. Ning sing mendalili miskin teng orang kaya keliru. Ini namanya garong. Orang miskin garong teng orang kaya. Nganggo dalil. Nganggo dalil. Jadi dalil itu tidak kalau dalil sih benar, hanya pengeterapannya kadang-kadang keliru. Jadi ini masalah Natal nggih, masalah nggih. Nggih pripun? Cuman si A saya menjawab selamat hari Natal tahun baru itu enggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita aman seperti itu. Masalah dia kalau tiap hari raya dia berkunjung dengan saya. Om bilang selamat hari raya Idul Fitri. Selamat hari raya Idul Fitri mengganggu akidahnya napa mboten? Menawi mboten mengganggu akidah niku tetap positif untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Tetapi kalau mengganggu akidah itu namanya tidak mengantarkan kepada kerukunan. Justru malah membuat tidak rukun. Niku ngoten. Maka dibutuhkan ilmu, dibutuhkan wawasan. Kalau kita saling tahu sudah.
Ya sudah nggak apa-apa, nggak ada yang mengucapkan orang Islam, nggak ada yang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Mboten nopo-nopo wong niku akidah panjenengan haram kok. Niku ngoten seharusnya. Itulah yang namanya ilmu. Jadi kalau mewahai kundah dari kisruh justru keliru. Jadi kisruh ning yang mengorbankan akidah lebih berat. Ya, rukun itu kata jalannya. Ya loh, mungkin nek ngoten niku wis awake dhewe rukun yo. Aku salat pengen salat. Sama. Iki nasar. Ya loh. Aku mengucapkan selamat itu ibadah. Ya loh, pengakuan kalau Yesus itu dilahirkan. Yesus padahal dalam pengertian Tuhan. Apakah kita mengucapkan selamat Natal terus logikanya harus kita pisah? Selamat Yesus nabinya umat Islam dilahirkan. Nopo ngoten kan tidak loh. Kan selamat Natal loh. Maka dalam pengertian Kementerian Agama Natal itu ibadah. Titik. Ini Kementerian Agama sendiri, saya mantan saya kan alumni Kemenak, jadi ngerti. Alumni Kementerian Agama. Lah sing do mengucapkan itu ada dereng ngertos masalah akidah. Gitu saja. Bagi orang yang sudah tahu nggak akan mengucapkan selamat Natal dan tidak akan merusak kerukunan. Gitu. Forum-forum kerukunan antar umat beragama mereka menyadari. Yang tidak menyadari itu yang tidak terlibat. Niku mboten, yang tidak menyadari yang tidak terlibat. Sampun nggih? Nggih. Kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan satu itu adalah dengan harus Najibur atau Bangkut maupun Istri nanti mau buat asli tentu kebaikan dunia akhirat itu sangat akhirat alhamdulillah itu ibarat masjid. Mungkin sarankan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Selanjutnya kula ingkang padha matur Bapak akan patipun lagi sangat sekamaten Budi atau sekalipun tahu pusat sekalipun kemantauan dan keimanan pada dua bagian istri. Terus melestarikan ngaji seperti sekolah dengan terus menyampaikan ngaji. Matur sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kiai. Nggih pamit niki.